Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 7 yang Bapak banggakan. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran secara online ini pada semester genap. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau disingkat IPA. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita buka bersama-sama dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-34 ini, Bapak akan menyampaikan materi bab 4, yaitu efek rumah kaca. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan efek rumah kaca dan dampaknya. Efek rumah kaca. Peserta didik kelas 7 yang Bapak banggakan. Yang pertama, pengertian efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan proses alami yang menjaga bumi tetap hangat dan membuat kehidupan tetap berlangsung. Tanpa efek rumah kaca, bumi akan menjadi sangat dingin sehingga es dapat menutupi seluruh permukaan bumi. Efek rumah kaca terjadi karena di atmosfer bumi terdapat gas-gas rumah kaca. Lebih jelasnya, perhatikan mekanisme efek rumah kaca pada gambar berikut ini. Nah, ini efek rumah kaca. Perhatikan gambarnya, Bapak akan menjelaskannya. Radiasi panas yang berasal dari matahari ke bumi itu diumpamakan seperti menembus rumah kaca. Radiasi panas tersebut tidak diserap seluruhnya oleh bumi. Sebagian radiasi dipantulkan oleh benda-benda yang berada di permukaan bumi ke luar angkasa. Radiasi panas yang dipantulkan ke luar angkasa merupakan radiasi inframerah. Hanya saja sebagian sinar inframerah tersebut tertahan oleh awan, gas CO2 dan gas lainnya sehingga dipantulkan lagi ke permukaan bumi. Dengan proses ini maka suhu permukaan bumi mengalami peningkatan dan terasa hangat. Namun jika proses ini terjadi berulang kali, suhu di permukaan akan mengalami peningkatan secara ekstrim sehingga permukaan bumi akan terasa sangat panas. Nah, ini adalah proses mekanisme dari efek rumah kaca secara gambarnya seperti ini ya. Nah, yang kedua adalah gas-gas rumah kaca. Bumi kita memiliki atmosfer yang terdiri atas berbagai jenis gas. Setiap gas memiliki fungsi yang berbeda-beda. Beberapa jenis gas berfungsi untuk mempertahankan suhu bumi agar tetap hangat sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Kelompok gas yang berfungsi menjaga kestabilan suhu di permukaan bumi agar tetap hangat disebut sebagai gas rumah kaca. Gas rumah kaca merupakan beberapa jenis gas yang terdapat di atmosfer yang tidak mampu meneruskan radiasi gelombang panjang matahari, tetapi menahan radiasi inframerah yang diemisikan oleh permukaan bumi. Cara kerja kelompok gas-gas tersebut mirip dengan atap kaca yang berfungsi menahan panas matahari sehingga suhu di dalam rumah kaca tetap hangat.
Oleh karena itu, kelompok gas yang berfungsi menahan panas matahari disebut dengan gas-gas rumah kaca. Gas rumah kaca dapat dihasilkan secara alamiah atau dari hasil kegiatan manusia. Beberapa aktivitas manusia yang dapat menghasilkan gas rumah kaca adalah transportasi, kemudian industri, pembuangan sampah, penebangan hutan, pertanian dan peternakan. Ya. Sementara itu, aktivitas alami yang dapat membentuk gas rumah kaca adalah meletusnya gunung api. Kemudian, gas-gas rumah kaca baik yang berbentuk secara alami maupun aktivitas manusia tersebut dapat menyebabkan efek rumah kaca yang memicu pemanasan global. Nah, untuk pemanasan global akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Nah, di bawah ini ada beberapa gambar aktivitas manusia yang menyebabkan atau menghasilkan gas rumah kaca seperti pembakaran hutan, kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap, kemudian asap pabrik. Kelompok gas rumah kaca yaitu uap air H2O dan karbon dioksida CO2, metana CH4, nitrogen oksida NO dan CFC. Apabila gas-gas tersebut terlepas ke atmosfer hingga ketinggian lapisan troposfer akan membentuk lapisan yang menyelimuti bumi. Hal ini menyebabkan sinar matahari yang masuk ke bumi banyak yang dipantulkan kembali ke bumi, sehingga suhu bumi menjadi semakin panas. Serta di kelas 7 yang Bapak banggakan. Nah, yang mana karbon dioksida adalah 70% dari volume total gas-gas rumah kaca, disusul dengan metana dan nitrogen oksida. Nitrogen oksida tadi ya. Kemudian uap air sebetulnya adalah gas rumah kaca yang paling kuat, namun karena usianya di atmosfer hanya terbilang beberapa hari, potensi pemanasan globalnya atau global warming potensial tidak terlalu berpengaruh ya, jadi tidak berpengaruh. Jenis-jenis gas rumah kaca dan sumbernya dapat dicermati dalam tabel berikut. Tabel jenis-jenis gas rumah kaca dan sumbernya. Diperhatikan gas rumah kaca dan sumber. Karbon dioksida CO2 sumbernya adalah pembakaran bahan fosil di sektor energi, industri, transportasi, deforestasi, dan pertanian. Kemudian gas rumah kaca metana CA4 sumbernya adalah pertanian, perubahan tata lahan, pembakaran biomasa, dan tempat pembuangan akhir sampah. Gas rumah kaca nitrosida N2O sumbernya pembakaran bahan bakar fosil, industri, dan pertanian. Gas rumah kaca selanjutnya hidrofluorokarbon atau HFC. Sumbernya adalah industri manufaktur, industri pendingin atau freon, penggunaan aerosol. Kemudian gas rumah kaca selanjutnya itu adalah perfluorokarbon atau PFC. Sumbernya di sini adalah industri manufaktur, industri pendingin, freon, dan penggunaan aerosol. Hampir sama dengan hidrofluorokarbon. Kemudian yang terakhir dari gas rumah kaca di sini adalah sulfur hexafluorida atau SF6. Sumbernya di sini adalah
industri listrik, industri pendingin freon, dan penggunaan aerosol. Yang ketiga adalah dampak efek rumah kaca. Efek rumah kaca menjadi berdampak buruk setelah proses terjadi terlalu cepat. Penyebab percepatan efek rumah kaca karena adanya polutan yang menutupi atmosfer bumi. Peserta didik kelas 7 yang Bapak banggakan, zat polutan di atmosfer bumi yang jumlahnya banyak akan menyebabkan bumi tidak dapat memancarkan kembali energi panas keluar angkasa. Energi panas yang terperangkap di permukaan bumi akan meningkatkan suhu rata-rata bumi. Dengan meningkatnya gas CO2 atau karbon dioksida dan gas-gas lain di atmosfer, maka semakin banyak pula gelombang panas yang dipantulkan bumi diserap atmosfer. Dengan kata lain, semakin banyak jumlah gas rumah kaca yang berada di atmosfer, suhu permukaan bumi akan terus naik. Peningkatan suhu bumi inilah yang dinamakan pemanasan global atau global warming. Nah, ya, berdasarkan perhitungan simulasi, efek rumah kaca telah meningkatkan suhu rata-rata bumi sekitar 1-5 derajat Celcius. Apabila hal tersebut terus berlanjut, maka diperkirakan terjadi peningkatan pemanasan global antara 1,5 sampai 4,5 derajat Celcius di tahun 2030 nanti. Nah, sekarang sudah tahun 2001, berarti tinggal 9 tahun lagi. Sebelum Bapak tutup pembelajarannya, Bapak akan memberikan soal latihan berbentuk esai 2 soal. Kalian tulis jawabannya di buku tulis, dipoto, dan kalian upload ke R-Learning tepat waktu dan benar. Yang pertama, soalnya apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca? Yang kedua, sebutkan jenis-jenis gas rumah kaca dan sumbernya. Tadi sudah jangan jelas, dijelaskan. Kalau mendengarkan, memperhatikan, dan melihat video pembelajaran ini, insya Allah bisa menjawab soal ini dengan benar dan betul. Demikianlah materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.